Peserta Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S010 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Ciptakan Generasi Berkarakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bidinil Islam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Kalimantan Selatan terkenal dengan kesantunannya, orangnya ramah, rupawan, serta indah akhlaknya. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kabar hadirin semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Profesor Bahrudin Jusuf Habibie, sosok yang begitu inspiratif bagi Indonesia, mengatakan, jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirilis oleh Internation dalam survei terbarunya tentang Friendly Countries 2025, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan masyarakat paling ramah di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa jati diri bangsa Indonesia di mata dunia adalah ramah, santun, dan mudah bersahabat. Data yang begitu membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun hadirin, kenyataannya potret generasi muda saat ini digambarkan dengan kemerosotan moral dan aksi-aksi yang meresahkan negeri. Bukti menunjukkan, dirilis oleh situs www.bbc.com pada tanggal 14 September tahun 2024. Masyarakat Indonesia kembali dibuat miris dari berita seorang remaja berumur 14 tahun yang ditemukan tewas dengan tragis setelah diperkosa secara bergilir. Ironisnya, ternyata pelakunya adalah 4 anak muda di bawah umur yang berumur 12 hingga 16 tahun. Diduga karena kecanduan pornografi hingga nekat melakukan hal yang tidak manusiawi. Astaghfirullahalazim. Apa yang saudara-saudara rasakan? Apa tanggapan hadirin semuanya? Hadirin, ini belum seberapa. Jika kita membuka mata lebih lebar, sungguh miris kenyataannya. Masih banyak anak muda yang dengan bangga memperlihatkan auratnya. Betul atau tidak? Masih banyak anak muda yang terlena dengan kenikmatan dunia. Betul atau tidak? Dan masih banyak anak muda yang bangga berzina dengan pacarnya. Betul atau tidak?
Mirisnya masih ada kasus hamil di luar nikah yang sampai hati melakukan aborsi. Dari fenomena yang kami sampaikan tadi, izinkanlah kami membawakan syarah Al-Quran dengan judul Ciptakan Generasi Berkarakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan Al-Quranul Azim, surah At-Taubah ayat 122. Berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Hadirin pecinta Syarhil Quran yang dimuliakan Allah,
di dalam kitab tafsir Jalalain juz pertama halaman 170, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti menyebutkan arti lafaz liyatafaqahu fiddin adalah bita'limihim ma ta'allamahu minal ahkam, yang artinya mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau memperdalam agama. Kemudian di dalam tafsir Marahul Labid karangan Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani halaman 395 jilid pertama menyebutkan bahwa wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah ay mastaqama lahum ayyunfiru jami'an linahwi ghazwin wa talabi ilmi. Maksudnya tidak boleh bagi mereka bahwa melarikan diri semuanya seumpama berperang dan menuntut ilmu. Tafsir tersebut menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan bagi semua pemuda untuk pergi berperang saja, namun harus ada sebagian yang menetap untuk menuntut ilmu. Saking pentingnya pendidikan, sehingga dalam ayat ini pendidikan disamakan kedudukannya dengan berjihad. Bagaimana tidak, hadirin? Tanpa adanya pendidikan, yang terjadi hanyalah kemerosotan moral. Kemudian hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan kepada pendidikan intelektual saja, namun harus diimbangi dengan pendidikan karakter. Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di mensyarahkan bahwa ikhbaran anna imtiyazal insan ala sairil makhluqat bisti'dadil fatarati minal aqli wal ilmi wal atafi. Sebuah informasi bahwa manusia memiliki keistimewaan atau keunggulan dibanding makhluk lainnya ketika potensi-potensi ilahi seperti akal, ilmu dan rasa sudah dipersiapkan atau diberdayakan dengan baik. Ketika potensi akal, ilmu dan rasa sudah dilatih dan dikembangkan secara seimbang, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman sekaligus kebiasaan yang terpuji. Inilah yang disebut dengan good character atau karakter yang baik. Sehingga apa yang dicanangkan oleh mantan Presiden Jokowi tentang generasi emas yang kuat dan berkarakter di tahun 2045 tidaklah mustahil. Lantas, apa yang dimaksud pendidikan karakter? Yaitu sistem pendidikan yang menekankan kepada pembentukan akhlak dan kepribadian. Bagaimanakah cara mewujudkannya, hadirin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 21. Berikut lantunannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, sahabat Syarhil Quran yang berbahagia, semoga kita semua menjadi insan yang bertakwa. Allahumma amin. Menurut Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, di dalam kitab tafsirnya Jalalain halaman 346 juz pertama menyebutkan arti kata uswatun hasanah adalah ibtida'um bihi fil qitali wasabati fi mawatinihi, yang artinya ikutan suri teladan pada berperang dan ketetapan hati pada tempatnya. Tafsir tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah adalah contoh teladan terbaik bagi pendidikan karakter anak bangsa, sangat sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه البزار والبيهقي. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Hadirin umatnya Rasulullah, maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menciptakan generasi berkarakter menuju jati diri bangsa, yaitu pertama, menerapkan akhlakul karimah melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jati diri suatu bangsa yang sempurna adalah bangsa yang menerapkan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan penduduk yang baik. Untuk mewujudkannya, yaitu dengan penerapan akhlakul karimah yang dikemas dari keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun orangnya, apapun profesinya, jika ia seorang pejabat, ia tidak akan korupsi meskipun rakyat tidak mengetahui. Jika ia seorang pedagang, ia tidak akan berbuat curang, mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami maupun istri tidak akan berbuat selingkuh, tidak akan berbuat serong meskipun sedang sendiri. Demikian pula pemuda dan pemudi tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung senyap dan sepi. Setuju? Kedua, menjadikan pendidikan yang berbasis karakter. Pendidikan karakter harus diawali di lingkungan keluarga yang baik, lingkungan sekolah yang baik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun lingkungan sosial yang konstruktif, dapat menstimulus seluruh warganya untuk berperilaku baik sesuai ajaran agama dan bangsanya.
penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi dengan pengembangan intelektual semata atau sekedar tuntutan administrasi saja, namun harus berorientasi dengan pembentukan karakter dan moral, dengan membentuk ruang edukasi berprinsip tuntunan religi. Dengan pembekalan tersebut, anak bangsa akan memiliki sifat religius yang tinggi, berperilaku sesuai tuntunan Islami, sehingga Sempurnalah jati diri bangsa. untuk itu kami hadiahkan sebuah lagu. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Allah. Budi pekertinya yang mulia jadi contoh teladan, Membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, memberikan syafaat bagi umatnya yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari syarahan tadi dapat kami simpulkan bahwa Pertama, untuk menciptakan generasi berkarakter menuju jati diri bangsa, maka harus ditanamkan pendidikan karakter sejak dini yang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. kedua, Dengan generasi berkarakter, diharapkan Indonesia dapat menyongsong generasi emas yang kuat dan berkarakter menuju jati diri bangsa. Demikianlah syarah Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.